Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwan fillah, akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat, bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tidak terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati yang dilimpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat terring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang mengikuti jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Dan insyaallah taala sebagaimana biasa kita akan lanjutkan pembahasan dari kitab Bulughul Maram karya Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Faqala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah SAW bersabda, ya, idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada yadayhi qabla rukbatayhi, akhrajahu thalathah. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian itu sujud, maka janganlah dia turun sebagaimana turunnya onta. Hendaklah dia letakkan kedua tangannya sebelum kedua kakinya. Hadis ini sebelum kedua lututnya. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang tiga, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa huwa aqwa min hadis Wa'il bin Hujur. Dia lebih kuat daripada hadis Wa'il bin Hujur. Ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada wa da'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang empat. Ya, tambahkan Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasai. Fa inna lil awwal syahidan min hadisi Ibnu Umar Sahih Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Bukhari mu'allaqan mauqufan. Ya. Kemudian beliau bawakan ada keterangan tambahan dari hadis Ibnu Umar, disahihkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah, disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dari Ibnu Umar, artinya mauqufan dari Ibnu Umar. Ya, sayang sekali dua hadisnya tidak sahih. Hadis yang pertama itu derajatnya mungkar karena itu melalui periwayatan Muhammad bin Abdullah bin Hasan dari Abu Zinad, dari A'raj, dari Abu Hurairah. Berkata Imam Bukhari,
Muhammad bin Abdullah bin Hasan la yutaba'u alaihi. Ya, la yutaba'u alaihi. Muhammad bin Hasan itu tidak diikuti oleh perawi-perawi yang lain dari muridnya Abu Zinad. Kenapa Imam Bukhari mengatakan seperti itu? Karena seorang perawi yang sekelas atau sekaliber Imam Abu Zinad, ya, Imam Abu Zinad itu perawi dari beliau itu ribuan. Ya, perawi dari beliau itu ribuan. Di antara mereka itu para imam, ya, seperti misalnya Imam Malik, ya, Imam Laits bin Sa'ad, Imam Sufyan ats-Tsauri, Imam Sufyan bin Uyainah, dan banyak sekali yang lain-lainnya. Ini kenapa tidak jadi tahu-tahu tiba-tiba Muhammad bin Abdul Hasan meriwayatkan hadis ini? Ya, walaupun sejatinya Muhammad bin Abdullah bin Hasan itu derajatnya thiqah, ini yang diistilahkan oleh ulama hadis yang mu'al atau syadz atau mungkar. Kalau ulama mutaqaddimin itu tidak membedakan antara syadz dengan mungkar. Makanya kata Imam Bukhari, Muhammad bin Hasan la yutaba'u, tidak diikuti perawi yang lain. Ini kan sangat meragukan. Makanya diriwayatkan dari Imam Hamzah Al-Kinani, hadza haditsun munkar. Hadis ini hadis yang mungkar, tidak sahih. Ini dalam disiplin ilmu hadis namanya hadis yang mu'al. Nah, sama juga dengan hadis yang satunya. Hadis yang satunya itu meletakkan, Rasulullah SAW meletakkan lututnya sebelum tangannya. Ini juga hadis yang mungkar karena di sanadnya itu artinya Imam Bukhari mendaifkan hadis yang sebelumnya. Hadis ini juga didaifkan juga oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Ya, didaifkan juga dikarenakan di sanadnya itu ada Syarik Al-Qadi. Syarik Al-Qadi bersendirian dalam meriwayatkan dari Asim bin Kulayb an abihi an Wa'il bin Hujur. Ya, an Wa'il bin Hujur. Kata Imam Tirmidzi, ini hadis hasanun gharib, la na'rifu ahadun rawi mithl hadza ghairu Syarik. Sama. Jadi hadis ini tidak diikuti oleh perawi-perawi yang lain kecuali Syarik. Sama tadi, tidak diikuti oleh perawi-perawi yang lain kecuali Muhammad bin Abdullah bin Hasan. Ya, makanya kata Imam Darqutni, hadis ini Syarik laisa bil qawi fima tafardahi. Syarik Al-Qadi An-Nakhai itu tidak kuat kalau dia bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini. Nah, sehingga para sahabat Rasulullah SAW pun ada banyak periwayatan. Kalau di sini ya dari Ibnu Umar dengan Umar itu ada dua riwayat. Ibnu Umar meletakkan kakinya dulu, tangannya dulu. Umar meletakkan lututnya dulu. Ya, kalau itu sama-sama sahih dari dua orang sahabat. Dari dua orang sahabat Rasulullah SAW. Umar dengan anaknya. Ya, Umar salah satu khulafa Rasyidin. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan seorang mukmin itu tidak diberikan pilihan mau nyamannya dia lutut dulu atau mau nyamannya dia tangan dulu. Kenapa? Karena tidak ada hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, sehingga para sahabat pun ada beberapa riwayat yang sama-sama sahih, Jadi kenapa ulama kasih misal yang paling simple? Itu kan misal yang paling simple. Kalau Umar sama Abu Hurairah mungkin agak jauh. Ini Umar sama anaknya, ya kan? Umar sama anaknya sama-sama sahabat Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar sama bapaknya, ya, bapaknya lutut duluan, anaknya tangan duluan.
ya kan? Enggak dia bilang, oh anak kurang ajar, tangan duluan, lutut duluan, kan tidak dia bilang. Atau anaknya bilang, bapak kurang ajar, kan tidak seperti itu. Ya, ini menunjukkan hal tersebut hal yang lumrah biasa. Ada perbedaan tersebut karena Rasulullah SAW juga tidak memberikan penekanan di situ. Tidak ada larangan mau tangan duluan ataupun lutut duluan, sehingga ulama pun beristihad. Ada yang beristihad tangan duluan, ada yang lutut duluan, dan seterusnya. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, ikhwan fiddin wa akhwat fillah. Jadi di hadis ini, di dalam hadis Abu Hurairah, di situ menunjukkan bahwasanya disyariatkan meletakkan tangan duluan sebelum lutut. Hadis Ibnu Umar itu hadis Wa'il bin Hujur, di situ meletakkan lutut duluan sebelum tangan. Kemudian ditambahkan dengan hadis Ibnu Umar, artinya mauquf. Mauquf itu periwayatan dari Ibnu Umar. Kemudian kita sudah juga sebutkan periwayatan dari Umar, bapaknya Ibnu Umar. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, sehingga wajar, sehingga kita lihat para ulama berselisih paham antara mana yang lebih utama, tangan duluan ataupun lutut duluan, ya, ataupun lutut duluan. Tapi yang kita sebutkan tadi tidak masalah mau tangan duluan mau lutut duluan, yang penting apa? Mana nyamannya saja. Mana dia merasa nyaman, silakan lutut duluan, silakan tangan duluan, seperti itu. Ya. Bagaimana dengan larangan menggerung seperti onta? Ya, ini Hadis yang lain lagi. Hadis itu juga kan, jangan kalian turun sebagaimana turunnya onta, ya kan? Nah, hadis Abu Hurairah, letakkan kedua tangan kalian sebelum lutut. Ya. Hadis Wa'il bin Hujur, letakkan lutut duluan sebelum tangan. Nah, jadi dari sini ulama bersifat tangannya onta itu di mana? Di depan atau di belakang? Nah, ini yang jadi apa namanya? Yang jadi pembicaraan. Ya. Yang jelas onta nggak punya tangan. Kalau onta punya tangan haram hukumnya, nggak boleh makan onta. Ya kan, onta jadi-jadian dia. Nah, kalau yang namanya onta ya punya 4 kaki, ya kan, sebagaimana kecuali kalau misalnya simpanse atau itu kan ada tangan seperti orang, ya kan, tangan untuk dia memegang, untuk dia bahkan untuk berjalan sekalian. Tapi yang onta, sapi, kambing di mana-mana di seluruh dunia orang pahamnya hewan berkaki 4 gitu, ya kan, hewan berkaki 4. Nah, perihal apa namanya, kalau kita perhatikan, makanya sebagian ulama ya ada yang mengatakan seperti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia beristimbat, dia merojihkan pendapat yang mengatakan ya, itu kalau kita perhatikan hadis yang sesuai dengan keadaan kondisi onta, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, itu lutut duluan, ya. Maka dia tidak menyerupai tidak menyerupai onta, karena kalau kita langsung tangan itu gerakannya seperti onta, ya, gerakannya seperti onta. Nah, sebagian ulama ada yang mengatakan sebaliknya. Ini wajar dalam sebuah hadis yang dua-duanya tidak sahih, walaupun asalnya memang ada larangan kita di dalam sholat menyerupai gerakan binatang. Artinya masing-masing ulama berijtihad untuk yang mirip binatang yang A, yang mirip binatang yang B, sehingga tadi kita katakan seperti misalnya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Syekh Ibnu Utsaimin berulang-ulang dia katakan
Di sekitar kita banyak onta. Cobalah kalau perhatikan dengan seksama, kapan onta itu dia menghujam untuk turun. Nah, dia bilang itu persis seperti orang kalau turun tangannya duluan. Ya, tidak perlahan-lahan. Nah, ini makanya jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwasanya yang seyogianya, selayaknya bagi orang yang sujud untuk meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya, sebagaimana yang dilakukan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian ya wajar kalau sekiranya ada berbeda pendapat dengan anaknya. Sebagian ulama mengatakan tangan duluan sebelum lutut. Intinya permasalahannya ringan saja. Mana yang dia nyamannya dia lutut, monggo. Nyamannya dia tangan juga silakan. Barangkali lututnya lagi sakit, asam urat ya atau apa gitu, dia tangan dulu. Tapi ketika dia merasa nyaman dengan lututnya duluan, kalau dilihat dari gerakannya ya yang lebih lebih natural, ya kan, lebih natural itu lutut duluan. Alhasil kesimpulannya itu ringan saja, sama seperti permasalahan-permasalahan yang lain yang ulama itu berselisih paham. Jadi tidak pilihan kita. Iya, pilihan. Itulah buktinya. Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak kasih misalnya di antara sahabat ada beberapa sahabat yang lain, tapi di sini kenapa ulama kasih contoh yang simpel, Umar dengan anaknya, Ibnu Umar dengan bapaknya gitu. Artinya satu keluarga, berarti kan mungkin dia pergi ke masjid bareng, ya kan, sholat sebelahan gitu, ya kan, dia lihat Umarnya lutut duluan, Ibnu Umar tangan duluan, ya kan biasanya anak sama bapak pergi masjid bareng gitu, sholat sebelahan, ya kan. Ini menunjukkan bahwasanya perkara tersebut perkara yang fleksibel, tidak ada suatu hadis yang qat'i yang begitu jelas dan terang benderang dari Rasulullah SAW apakah lutut duluan ataukah tangan duluan, sehingga para sahabat pun berisi paham dan ulama-ulama setelah pun beristihad untuk menguatkan satu sama lainnya, walaupun mayoritasnya menguatkan lutut duluan sebelum tangan duluan, ya. Seperti itu. Kemudian an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza qa'ada litashahhud wada'a yadayhi al-yusra ala rukbatayhi al-yusra wal yumna 'ala al-yumna wa aqada 53 wa asyara bi usbu'is sababah, rawahu Muslim. Wa fi riwayatin lahu wa qabada asabi'ahu kullaha wa asyara billati talil ibham. Ya, di hadis Ibnu Umar di sini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW apabila duduk untuk duduk tasyahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kirinya, ya, di atas lutut kirinya. Kemudian tangan kanannya di atas lutut atau paha kanannya. Kemudian beliau aqada 53. Kemudian beliau aqada membentuk gerakan jari bilangan 53 talatan wa khamsin, ya, bilangan 53. Cara bentuknya kata ulama as-salatalaha halqah bainal ibham wal wusta, ya, wal khamsin. Jadi yakbid al khinsir wal binsir,
khinsir wal binsir di gini. Ya. Kemudian ini seperti ini. Nah, gini. Kemudian seperti ini. Ya, seperti biasa. Seperti biasa. Itu cara menghitung isyarat orang Arab zaman dulu. 53 bilang seperti itu. 53 seperti ini. Gini. Ya kan? Ini seperti ini. Yang kita bisa ambil pelajaran daripada hadis ini dalam wa asyara bi usubi sabab, kemudian beliau Rasulullah SAW mengisyaratkan isyarat kan seperti itu. Nah, itu dengan telunjuknya, ya, dalam riwayat wa qabadu asba'u kullaha. Ya, dalam riwayat Rasulullah SAW, jadi ada riwayat yang tadi seperti ini, ada riwayat yang lain Rasulullah SAW menggenggam semua seperti ini. Ada dua riwayat. Ya. Di dalam hadis ini yang kita bisa ambil pelajaran bahwasanya disyariatkan untuk duduk tasyahud. Ya, duduk tasyahud itu di salat laisa fiha illa tasyahud wahid. Ya, di salat yang ada satu kali tasyahud. Adapun salat yang 3 rakaat atau 4 rakaat, di situ ada 2 tasyahud, Ya. Kemudian disunnahkannya meletakkan kedua tangan ketika tasyahud di atas paha, di atas lutut sekalian. Adapun kedua tangan tersebut, ya, tangan kiri itu dibentangkan di atas paha kiri, tangan kanan dibentangkan di atas tangan kanan. Ya. Kemudian adapun jari jemari di dalam hadis yang tadi itu kan ada 2 hadis kalian disebutkan. Hadis yang ada 2 riwayat. Riwayat yang pertama itu menggenggam jari kelingking dengan jari manis. Kemudian melingkarkan jari tengah dengan ibu jari jempol. Ya, kemudian mengisyaratkan dengan telunjuk. Ya. Ini apa kata ulama? Isyarat tauhid. Satu kan? Artinya makanya sebagian ulama mengatakan ini sebagian ulama mengatakan kalau menyebut pas asyhadu alla ilaha illallah karena di situ ada tauhidnya. Ya, sebagian ulama mengatakan enggak, tasyahud keterangan dari Rasulullah SAW dalam hadisnya itu mutlak. Ya, mutlak tasyahud Rasulullah SAW kasih isyarat. Berarti dari awal. Seperti itu. Nah, keterangan karena banyak ulama yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah pas tauhidnya, pas kapan? Ada yang pas penyebutan nama Allah, ada yang mengatakan penyebutan ketika illallah. Jadi banyak. Nah, ini keterangan seperti itu, rincian seperti itu harus perlu dalil yang lebih rinci. Tapi Rasulullah mengatakan tasyahud. Tasyahud itu kapan? Ya semenjak dari awal sampai akhir itu namanya duduk tasyahud. Ya. Nah, itu riwayat yang pertama. Riwayat pertama yang seperti ini. Ya, menggenggam jari kelingking dengan jari manis, kemudian melingkarkan jari tengah dengan ibu jari, kemudian mengisyaratkan dengan telunjuk. Itu riwayat yang pertama. Riwayat yang kedua, tiga-tiganya kelingking, jari manis, jari tengah digenggam. Ya, digenggam. Artinya tidak ada bentuk melingkarkan seperti ini. Itu jadi 2 riwayat sama-sama sahih dari Rasulullah SAW. Sama-sama sahih dari Rasulullah SAW. Jadi semuanya digenggam seperti ini. Semuanya digenggam. Jadi sama-sama disyariatkan. Ya, dalam hadis Ibnu Umar, kalau tadi kan hadis Ibnu Umar ada di riwayat Imam Muslim dengan 2 riwayat tersebut. Ada sebagian riwayat yang lain menyebutkan bahwasanya dijelaskan
Rasulullah SAW kana idza jalasa fi salati wa doa kafal yumna al yumna wa qabada asabu kullah wa asyara bi usbu'i allati taliduham. Ini jelas riwayat yang menunjukkan sebagian bentuk yang berbeda dari cara menggenggam tangan atau mengisyaratkan jari jemari, jari telunjuk. Dalam sebagian riwayat ada keterangan yang jelas, karena Rasulullah SAW yasna'u dzalika yuwahhidu bihi rabbahu azza wajal. Rasulullah SAW itu memberikan isyarat dengan telunjuk sebagai bentuk isyarat tauhid. Ya, isyarat tauhid bahwasanya Allah itu satu, esa. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat, ketika berdoa, Rasulullah berdoa itu bukan dengan dua tangan, ya kan? Ya, tidak khatib ketika dia khutbah Jumat itu dalam hadis sangat jelas menunjukkan Rasulullah SAW berdoa dengan telunjuk satu, tangan satu, telunjuk diangkat ke atas. Ya, artinya ini ada isyarat tauhid. Isyarat tauhid sama dengan ketika isyarat seorang mukmin, seorang muslim atau muslimah ketika sholat duduk tasyahud dengan isyarat tauhid. Bahwasanya Allah SWT itu satu-satunya yang berhak disembah dan diibadahi, karena Allah satu-satunya zat yang menciptakan alam semesta dan mengatur serta menguasai apa yang ada di dalamnya. Kemudian yang dimaksud di dalam hadis ini duduk untuk tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud, bukan duduk di antara dua sujud. Ya, ada keterangan duduk di antara dua sujud pun Rasulullah SAW kasih isyarat, tapi itu sama seperti hadis yang sebelumnya, hadis yang kategorinya hadis yang mungkar, yang tidak sahih. Yang tidak sahih, yang sahih bahwasanya itu ketika tasyahud isyarat. Makanya ada sebagian orang tapi salah memahami dalam keterangan daripada ulama, bahwasanya ulama mengatakan hadis yang memberikan isyarat di antara dua sujud itu hadis tidak sahih. Yang sahih isyarat itu ketika tasyahud, bukan duduk di antara dua sujud. Seperti itu. Kemudian di sini kita sebutkan sebagai tambahan faedah keterangan ulama. Ya, keterangan dari ulama yang pertama itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu mustahab, ya, sekadar tambahan khazanah keilmuan kita. Mazhab Hanafi itu yang mustahab meletakkan tangan kanannya di atas paha kanannya, tangan kiri di atas paha kiri. Kemudian menjadikan jari jemarinya, ya, itu di ujung lutut, ya, di ujung lututnya, ya, di ujung lututnya. Kemudian membentangkan jari ininya telapak tangan, membentangkan telapak tangan, tidak menggenggam, ya. Kemudian kalau pendapat Imam Malik, pendapat Malikiyah, itu tangan kiri di atas tangan kiri, ya. Kemudian isyaratnya, jadi kalau Imam Malik isyaratnya sama seperti tadi, tahlikus asabi' at-talata minal yumna, ya. Itu tangan jari kelingking, jari manis, jari tengah, ya. Fa yuhallak hadhihi talata ma harfil yad, ya, alladhi yalbinsir
wa yamuddu usba'u asbaba kal musyir. Ya. Jadi beliau lebih cenderung seperti ini. Ya, lebih cenderung seperti ini. Ya. Ini namanya hitungan isrin wa tis'ah, hitungan 29. Saya tidak paham gimana cara orang Arab kasih isyarat buat hitung. Tadi 53. 53 seperti ini. Ini 29. Nah, seperti ini 29. Gak ngerti kita gimana cara mereka ngitung itu. 1 2 3 nggak paham kan kita. Ya, mereka punya ini namanya hitungan zaman dulu. Mungkin kalau orang Arab punya kalau orang Cina itu punya apa? Sempoa, orang Arab punya nah, gitu-gitu dia. Ini seperti ini dua hitungan 29. Mana duanya, mana 9-nya bingung kita. Ya kan? Nah, kalau tadi ini 53. Mana 5-nya, mana 3-nya? Nah, ini mungkin perlu kita belajar sebagaimana kita belajar sempoa gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau Imam Syafi'i dengan Imam Syafi'i dengan Imam Hambali yang disunahkan meletakkan tangan kiri di atas paha kiri, ya, sama ini apa namanya, jari jemari tetap menghadap kiblat, ya, jangan seperti ini, tetap jari menghadap kiblat, ya. Takunu atrafa duna rukbah, tapi jangan sampai ke bawah. Ke bawah tuh jangan sampai gini, tapi di sini. Nah, jangan gini, segini saja. Ya. Kemudian adapun tangan kanan meletakkan di atas pahanya, kemudian menggenggam kelingking dengan jari manis, ya, serta jari tengah, ya. Kemudian melingkarkan antara yang tengah, ya, yang melingkarkan antara yang tengah dengan, kalau tadi, jadi kalau Imam Syafi'i mengambil riwayat yang seperti ini, ya, mengambil riwayat seperti ini. Kalau Imam Ahmad mengambil riwayat seperti ini, ya, mengambil riwayat yang seperti ini. Semuanya tadi itu yang istilahnya riwayat 53, riwayat 53. Ya, ini tidak ada masalah. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, riwayat al-madhkura kullu wahidah. Riwayat tersebut semua satu. Artinya ada keterangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dia seperti ini silakan. Ya. Ya. Atau dia seperti ini. Ya, atau dia seperti itu. Jadi ada dua riwayat tersebut. Ya. Kemudian kapan letak isyaratnya? Ini kalau pendapat Hanafi, mazhab Hanafi itu kasih isyarat ketika asyhadu an la ilaha illallah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Wa huwa inda itsbatil ilahiyah, asyhadu an la ilaha illallah, pas illallahnya. Ya, ini kan sangat spesifik kan? Sangat spesifik. Dari mana itu ketika illallahnya? Hadisnya mana? Nah, ini karena itu tauhid. Tauhid itu adalah penetapan setelah illallah. Padahal enggak sempurna kalau tidak ada la ilahnya. Ya kan? Kalau cuma illallah saja bahaya. Kenapa bahaya kalau cuma illallah saja? Nah, ini bisa jadi keyakinan manunggaling kawula Gusti itu, bahwasanya Tuhan Allah SWT bersatu dengan semua makhluk. Itu tidak bisa sempurna kecuali harus dengan dua-duanya. Ya kan? Tidak bisa dengan ilaha, sebagaimana tidak bisa juga cuma dengan illallah. Harus dengan, makanya kata ulama, nafi dan itsbat. La ilaha itu nafi, illallah itu itsbat. Tidak ada yang berhak disembah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Baru dia sempurna. Ya kan, baru dia sempurna. Makanya kalau kemudian yang kedua, kalau ada keterangan, Rasulullah SAW itu mengisyaratkan telunjuknya ketika illallah. Ini kan
Sangat spesifik. Kalau sangat spesifik berarti dia perlu hadis yang spesifik. Perlu hadis yang spesifik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian pendapat Malikiyah, kalau pendapat Malikiyah itu disunahkan menggerakkan terus-menerus, ya. Menggerakkan terus-menerus dari awal tasawuf sampai akhir. Jadi isyarat dari awal digerakkan terus, itu pendapat Malikiyah. Pendapat Malikiyah berdasarkan hadis Wa'il bin Hujur. Ya. Kemudian kalau pendapat Syafi'iyah, ini biar kita tahu, ya, biar kita tahu. Pendapat Syafi'iyah bahwasanya disunahkan itu mengisyaratkan telunjuk ketika ya hamzahnya, ya, ketika i, nah i illallah, nah itu ada isyarat dari situ, karena ini tempat isyarat tauhid, ya, karena ini tempat isyarat tauhid, ya. Adapun Hanabilah ini mengisyaratkan tasyahud fikul inda dzikril, sebagian riwayat daripada Hanabilah ketika lafaz Allahnya saja, ya, ketika lafaz Allahnya saja, tapi tidak dengan digerakkan, ya, tidak dengan, jadi di situ ada beberapa perbedaan di antara ulama seperti itu, iya. Jadi kalau kita lihat dari hadisnya, itu mutlak tasyahud, ya, tidak ada keterangan Rasulullah SAW memberikan ini, kan karena ulama berdasarkan hadis Baihaqi tadi itu sebagai bentuk yuwahidu bihi rabbah. Nah, ini isyarat itu sebagai bentuk isyarat, ya, apa namanya, kan kalimat yang bisa dipahami, maksud dan tujuan yang bisa dipahami. Jadi bahasa itu kan ada bahasa lisan, ada bahasa isyarat kan. Misalnya orang bilang gini, artinya apa? Nah, sini sama dengan sini kan, sama kekuatannya. Orang bilang ini, diam, ya kan? Nah, orang bilang ini dalam istilah syariat itu isyarat tauhid. Isyarat artinya marilah kita bertauhid, marilah kita mengesahkan Allah SWT. Itu sama kuatnya. Makanya dalam banyak keterangan ketika Rasulullah SAW wukuf di Arafah ada seperti ini, ketika Rasulullah SAW khutbah Jumat ada yang seperti ini. Nah, termasuk ketika juga tasyahud, ketika juga tasyahud. Nah, dari keterangan itu ulama beristihad. Ini masalah istihadnya, sebenarnya dari mana sih? Ada yang ulama mengatakan dari la ilahnya pertama, ada yang mengatakan dari i, ya, ada ulama mengatakan dari Allahnya. Nah, di sini kalau kita lihat dari hadisnya itu tasyahud dari Rasulullah SAW ketika tasyahud mengisyaratkan, hadis sebelum Ibnu Umar tadi kan, karena idza qa'ada li tasyahud, iya kan? Rasulullah SAW ketika duduk tasyahud itu dari mana? Ya dari pangkal sampai akhir. Zahir hadis ini Rasulullah mengisyaratkan apa? Ketika duduk tasyahud itu dari awal sampai akhir. Asyara, mengisyaratkan. Enggak ada keterangan ketika i atau ketika Allah atau ketika ash. Nah, ini kan makanya kalau dia bentuknya spesifik seperti itu, maka pendalilannya pun harus spesifik. Sementara hadis itu ada yang namanya nas, ada yang namanya zahir, ya, ada yang namanya muhtamal, ya. Nah, hadis yang kita ini namanya zahir. Zahir itu yang kita bisa pahami secara ya tabadar ila dzihn, artinya yang spontan kita bisa pahami daripada hadis ini. Rasulullah SAW mengisyaratkan itu dari awalnya, ya. Rasulullah SAW ini dari awalnya seperti itu. Adapun hadis yang menggerakkan telunjuknya itu termasuk kategori hadis yang mungkar, ya, hampir sama dengan hadis yang hadis meletakkan tangan duluan sebelum lutut duluan, karena di situ
ada rawi yang meriwayatkan secara sendirian, sementara puluhan rawi yang lain tidak menyebutkan, cuma sekedar isyarat. Sementara namanya Zaidah bin Qudamah. Zaidah bin Qudamah dari Asim bin Kulib sama. Sementara di situ ada Syu'bah, ada Sufyan ats-Tsauri, ada Sufyan bin Uyainah. Artinya yang satu orang di antara mereka. Jadi ada ulama itu seperti Imam Syu'bah, seperti Imam Malik. Satu orang rawi itu bisa bernilai ratusan rawi. Paham? Levelnya dia, kekuatan hafalannya seperti Waki', seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Imam Malik, seperti Laits. Jadi ada satu orang mungkin levelnya seperti 1000 perawi. Ada kan? Iya, mungkin kalau dalam tentara itu pasukan elit yang paling elit, ya kan, satu orang prajurit itu levelnya 100 prajurit. Ya ada kan? Ada seperti itu. Nah ini kalau sekelas Imam Syu'bah, Imam Malik, ini dia sendirian itu bisa diterima. Bisa dia sendirian itu bisa sangat diterima. Ya, kalau dia meriwayatkan dari syekhnya. Nah, yang seperti ini makanya ulama seperti Imam Ibnu Huzaimah mengatakan tahrik gerak-gerak itu disebutkan ini tambahan oleh Zaidah bin Qudamah itu menambahkan, sementara rawi-rawi yang lain yang jauh lebih kuat daripada dia itu tidak tidak menyebutkan seperti itu, cuma isyarat saja, tidak ada bentuk gerakan-gerakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya bagaimana tata cara duduk? Ya. Iya, pendapat Imam Malik itu yang disunahkan duduk tawarruk, ya. Duduk tawarruk. Adapun Imam Abu Hanifah yang disunahkan untuk duduk iftiras. Duduk iftiras seperti duduk di antara dua sujud. Ini bertolak belakang dua pendapat ini. Kalau Imam Malik mau dia 2 rakaat, mau dia 3 rakaat, mau dia 4 rakaat, dia tawarruk terus. Iya. Nah, kalau rakaat pertama atau rakaat kedua dia atau satu tasyahud atau 2 tasyahud. Kalau Imam Abu Hanifah iftiras terus. Iftiras terus. Ya. Kalau Imam Ahmad dia rinci. Yang sunnah itu tawarruk di tasyahud yang terakhir. Ya, jadi tasyahud yang terakhir artinya sholat yang ada 2 tasyahudnya. Yang ada 2 tasyahudnya. Nah, ya kalau Imam Malik tadi semuanya itu dari pangkal sampai. Kalau Imam semuanya tawarruk, ya kan? Duduk antara 2 sujud semuanya tawarruk dia. Tasyahud pertama, tasyahud kedua, sholat yang ada tasyahud. Kalau Imam Abu Hanifah itu iftiras semuanya. Ya, iftiras semuanya. Berarti kan bertolak belakang dia. Ya. Nah, Imam Ahmad itu dia kalau duduk di antara 2 sujud iftiras. Kalau tasyahud pertama iftiras. Tasyahud yang sholat yang ada 1 tasyahud iftiras. Sholat yang ada 2 tasyahud, kalau tasyahud pertama iftiras, tasyahud kedua tawarruk. Tasyahud kedua tawarruk. Kalau Imam Syafi'i rahimahullah itu tawarruk di setiap tasyahud akhir. Di setiap tasyahud akhir itu terlepas daripada, jadi pendapat yang paling sesuai dengan dalil ya 2 pendapat ini, pendapat Imam Ahmad atau pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Ahmad atau pendapat Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i dia yang penting tasyahud akhir. Mau sholatnya ada 1 tasyahud atau 2 tasyahud. Kalau Imam Ahmad lebih rinci lagi. Dia kalau sholatnya ada 2 tasyahud, yang pertama iftiras, yang kedua tawarruk.
Tapi kalau sholat yang ada cuman satu tasyahud, maka dia cuman iftiras, ya. Dikatakan oleh Imam Ibnu Jarir, anna sunnah waradat bihada kullihi, ya, bahwasanya riwayat sesuai sunnah itu memang macam-macam dalam permasalahan ini. Ada beberapa jalan. Fa'ala ayya jalsatin jalasa mutawarrikan aw nasiban al-yumna jalisan al-yusra faqad asaba sunnah. Ya, maka siapa yang duduk tawarruk, ya, duduk iftiras, ini sesuai dengan sunnah. Ya, ini sama seperti kita dalam permasalahan-permasalahan yang lain khilafiyah di antara ulama yang lain, kalau sekiranya satu permasalahan itu banyak riwayatnya. Kemudian yang berikutnya, ya, jadi ini inilah namanya masalah ijtihadiyah. Masalah ijtihadiyah ini kita punya kaidah itu la ingkar fi masail ijtihad. Jadi dalam permasalahan ijtihadiyah yang dalil tidak begitu jelas dan gamblang, ya, maka ulama itu tidak ada yang menyalahkan satu sama lainnya. Ya, tidak ada yang menyalahkan satu sama lainnya. Jadi dalam permasalahan ijtihadiyah, perbedaan pendapat di antara ulama ini yang wajib untuk tasamu atau toleransi. Ya, ini kita sudah tahu ternyata imam-imam yang besar. Kenapa? Karena permasalahan tidak ada dalil yang qat'i. Qat'i itu yang betul-betul jelas, nas yang gamblang dan jelas yang menyebutkan satu permasalahan kemudian menyalahkan permasalahan yang lain. Nah, ini selama ternyata riwayatnya ada berbagai macam bentuk, akhirnya ulama beristihad. Makanya dalam permasalahan ini kalau kita mau rinci lagi dalam kitab-kitab induk itu seperti ini, kasus tadi Imam Ahmad punya 3 pendapat. Ya, artinya kadang-kadang seperti ini dia. Jadi dalam ijtihad Imam Imam Syafi'i, ya, terutama yang banyak riwayat itu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Nah, ini punya 2 pendapat. Artinya dulu dia berpendapat seperti ini, ya, kemudian dia berpindah pendapat. Belum tentu dulu salah, kemudian yang berikutnya benar. Itu kan menurut keyakinan dia. Ya kan? Bisa jadi dulu lebih benar, yang ini kurang benar. Sangat mungkin. Ya kan, namanya masalah ijtihad. Dan sebaliknya ulama ada yang berbeda pendapat, ya. Ada yang 2, ada yang 3 dalam satu kasus. Ya, karena menurut dia setelah dia belajar, setelah dia ketemu ke suatu tempat, makanya ulama-ulama zaman dahulu itu tidak ada dia mencukupkan belajar itu dengan satu guru, nggak ada. Tidak ada mencukupkan dengan satu guru. Kalau sekelas Imam Syafi'i itu ribuan guru, ya, apalagi Imam Ahmad bin Hanbal lebih banyak lagi gurunya, karena beliau yang paling terakhir kan, beliau yang paling terakhir daripada imam yang 4, lebih banyak lagi gurunya, ya, seperti itu. Memang dari imam yang 4 tersebut yang kata ulama yang Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, karena dia yang paling senior, itu mungkin perkembangan ilmu hadis tidak seperti ulama-ulama di zamannya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Sehingga seringkali makanya diistilahkan pendapat Abu Hanifah itu pendapat ashabur ra'i, pendapat yang lebih banyak pakai akal. Karena beliau di Kufah, perkembangan ilmu hadis di zaman beliau, karena beliau relatif senior, itu tidak seperti perkembangan ilmu hadis di zaman Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad.
ulama hadis itu sudah menyebar kemana-mana. Sementara di zaman Imam Abu Hanifah, ulama hadis belum begitu banyak di Kufah. Lebih banyak tersentral di mana? Di Madinah, di Mekah, di Baghdad, di Damaskus dan sekitarnya seperti itu. Ya ini makanya sekarang-kadang seringkali pendapat Abu Hanifah itu kata ulama menyelisihi hadis-hadis yang sahih. Uzurnya ulama kasih uzur, selalu ulama kasih uzur. Imam Abu Hanifah Imam Ahlussunnah, cuman dalam permasalahan ini tidak sampai hadis kepada dia, tidak sampai hadis yang sahih kepada beliau, sehingga beliau berpendapat dalam banyak hal itu melisih sunnah. Ya seperti tadi, coba lihat, jelas-jelas Rasulullah SAW tawarruk, ya kan? Beliau tidak. Itu kan berarti kan Rasulullah SAW tawarruk seperti kita tasyahud akhir. Beliau tidak mau tasyahud yang terakhir, mau yang tengah. Kenapa? Sangat mungkin hadis tidak sampai ke beliau. Nah gitu. Makanya ulama kasih husnuzon gitu. Kalau sudah jelas hadis sudah sampai ke beliau kemudian dia tidak amalkan, itu kan jadi masalah. Nah ini sangat mungkin. Makanya seperti itu. Ya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita tambahkan satu hadis lagi. Ya. Tapi panjang hadisnya. Ya. Ini waktu tasyahud itu syaratnya begini atau lurus gitu ya. Ada cuma begini doang. Saya lihat beberapa kali. Kebanyakan di masjid itu syaratnya itu bukan dari awal ya. Waktu asyhadu cuma sekali dua kali udah dia. Kebanyakan. Iya. Hampir semua masjid. Jarang dari awal kita itu udah syarat begini kan. Iya. Jarang sekali. Itu dari mana dasarnya? Dan kemudian ada cuma begini doang. Dia nggak genggam. Di sini ada berapa orang? Kan ketemu. Kan lihat dah sampai gini ya. Begini. Ya. Husnuzonnya mungkin lagi asam urat. Terus. Kalau itu sunnahnya jelas. Sunnahnya jelas. Cuman ada dua riwayat. Riwayat yang pertama digenggam, ya, kelingking, jari manis dan jari tengah digenggam. Itu riwayat yang pertama. Nah, riwayat yang kedua, kelingking, jari manis digenggam seperti ini, kemudian jari tengah dengan jempol membentuk lingkaran. Nah itu saja riwayatnya. Itu sudah kita sebutkan tadi, riwayat yang sahih dari Rasulullah SAW. Tapi kalau cuman seperti ini tidak ada keterangan hadisnya, tidak ada keterangan hadisnya. Nah, kenapa kita katakan tadi isyarat dari awal sampai akhir? Karena hadis Ibnu Umar tadi ya sangat gamblang menunjukkan karena idza qa'ad li tasyahud. Jadi Rasulullah SAW ketika duduk untuk tasyahud, ya, nah keterangan ketika duduk tasyahud itu dari mana? Dari awal sampai akhir. Kemudian Rasulullah asyara, mengisyaratkan. Berarti apa? Makanya ulama itu ini yang lebih pas. Namanya riwayat yang zahir. Riwayat yang zahir artinya yang makna yang sangat besar memungkinkan ke situ. Ya, sangat besar menunjukkan ke sana. Jadi isyarat ketika duduk. Ya. Duduk itu apa? Ya dari awal sampai akhir. Dari at-tahiyatulillah sampai terakhir. Itu yang lebih pas dengan hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kana idza qa'ada li tasyahhud, ya, disebutkan rinciannya dan di poinnya asyara bi usubu'i sabab. Kemudian Rasulullah SAW ketika duduk itu mengisyaratkan. Ya kan, dan kita tahu namanya duduk itu dari awal sampai akhir seperti itu. Itu yang lebih pasnya gitu. Nah, tadi yang saya katakan ulama ya, artinya yang mengatakan dari dari Allah, nah ini
perlu dalil spesifik, walaupun kita tidak bisa salahkan juga, karena mereka beristihad karena dibentuk tauhid. Tauhid itu dari mana? Tauhid itu ya kalau seperti itu sebenarnya lebih mending dari la dari la-nya itu semuanya tauhid. Karena kalau mau dikatakan cuman itu belum tauhid. Ya, belum tauhid, ya. Atau cuman dengan Allah, ya, belum tauhid. Tauhid itu la ilaha illallah. Ya, la ilaha, karena syahadatain itu la ilaha illallah. Syahadat itu la ilaha illallah, bukan Allah saja. Ya, Allah saja. Ini bisa bahaya. Ya, sebagian orang tersesat itu dalam zikir dan akidah. Jadi kenapa ada orang yang mengatakan zikir yang paling afdal itu Allah saja. Jadi kalau berzikir dia cuma Allah. Ada yang lebih afdal lagi kata mereka. Dengan apa? Dengar aja kita geli kan. Padahal sudah jelas Nabi katakan afdalul zikir la ilaha illallah. Sudah jelas zikir yang paling afdal itu la ilaha illallah. Dari mana cuman Allah saja atau ya kan? Ya. Geli. Tapi itu faktanya. Faktanya dari mana coba lihat. Nah, ini sebenarnya ada keyakinan yang identik dengan keyakinan wahdatul wujud. Ya, wahdatul wujud itu ada dua level. Wahdatul wujud itu dua level. Ada dia berkeyakinan Allah itu bersatu dengan sebagian hamba pilihan. Ya, dalam seperti keyakinan Allah bersatu dalam Nabi Isa, Allah bersatu dengan malaikat Jibril, Allah bersatu dengan Maryam alaihissalam. Ya, atau sebagian syekh-syekh. Nah, kalau dia lebih tinggi lagi derajatnya, Allah bersatu dengan seluruh makhluknya. Jadi tidak bisa dibedakan antara makhluk dengan Khalik. Nah, ini apa namanya? Itu namanya keyakinan wahdatul wujud. Keyakinan wahdatul wujud. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinan para nabi dan rasul itu tidak ada seperti itu. Tidak ada keyakinan nabi dan rasul itu membedakan antara Allah dengan Khalik. Ya, itu keyakinannya antara Allah dan Khalik. Makanya dikatakan zikir yang pada Allah la ilaha illallah. Bahwasanya betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali hanya satu, dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ada nafi dan isbat kata ulama. Nafi itu menafikan seluruh peribadatan kepada selain Allah, menetapkan peribadatan hanya kepada Allah. Baru sempurnalah itu namanya tauhid. Baru sempurnalah itu yang namanya tauhid, ya. Jadi bukan cuma isbat. Kalau tadi cuma isbat, Allah atau itu cuma isbat. Nah, ujung-ujungnya apa? Seperti keyakinan Ibnu Arabi itu yang dihukum pancung gitu dia. Ibnu Arabi dia sudah mengklaim. Jadi ma fil jubbah illa Allah. Jadi tidak ada yang di dalam bajuku ini kecuali Allah. Iya. Makanya kaum muslimin subhanallah dia bilang apa? Subhani. Maha suci aku. Ya, ini akhirnya keblinger. Iya kan? Keblinger seperti itu. Nah, ini dialah yang mencetuskan. Nah, Ibnu Arabi ini dialah yang mencetuskan apa namanya? Zikir tadi, zikir Allah dengan zikir Allah hu. Nah, ini dia seperti ini. Nah, pernah ini penulis kitab Imam Hafidz bin Hajar, beliau ini kan hakim agung Mesir. Jadi ada ceritanya. Beliau berdebat dengan fansnya Ibnu Arabi. Ya, jadi kategorinya orang yang ngefans dengan Ibnu Arabi. Wah, berdebat panjang lebar. Ya, kemudian sepertinya diajak ngomong nggak nyambung. Kata Imam Ibnu Hajar, gini aja, kita mau bahala saja. Ya, daripada panjang lebar, nggak nyambung juga. Saya sudah kasih dalil afdhalul zikir la ilaha illallah. Ada yang lebih bagus daripada la ilaha illallah. Rasulullah SAW katakan lebih lengkap, maksudnya lebih lengkap.
Abdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu lebih lengkap, lebih bagus daripada la ilaha illallah. Iya. La ilaha saja sudah bagus, apalagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wal hamdu wa la kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, ya, wahdahu la syarika, satu-satunya dan tiada sekutu baginya. Ini kan penekanan. Lahul mulku, ya, bagi Allah, hanya milik Allah SWT segenap kerajaan alam semesta dan kekuasaannya. Walul hamdu, dan segenap segala puji bagi Allah SWT atas segenap sifat-sifat kesempurnaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah terhadap segala sesuatu itu maha kuasa. Ya, maha kuasa. Jadi tidak ada perkara yang ada di alam semesta ini terjadi tanpa kuasa Allah SWT. Ini kan sempurna, tauhid sempurna. Nah, ini yang paling bagus. Nah, dia berdebat itu, ngotot dia, ya, karena dia ngefans berat sama Ibnu Arabi. Wah, kata Ibnu Hajar, gini saja, kita mau bahala. Kalau Ibnu Arabi itu benar, ya, lebih dicintai Allah dan diridhai Allah, semoga Allah kirim azab ke diriku. Ya, kalau sekiranya Ibnu Arabi itu salah dan tidak sesuai dengan ajaran Nabi, semoga laknat terhadap engkau dan Allah segerakan. Enggak hitungan lama, itu buta orangnya. Buta, kok gelap semua ya? Iya, itu kisah nyata. Ini penulis kitab Imam Al-Hafidh Ibn Hajar, ya. Imam antara orang yang pengagum, fans kepada Ibn Arabi. Makanya ulama Ahlussunnah wal Jamaah, ulama Ahlussunnah diantaranya beliau dan ulama-ulama yang lain itu memvonis Ibn Arabi itu kafir. Bukan sekedar fasik, kafir, udah lebih kafir daripada Yahudi dan Nasrani. Ya, kalau Yahudi Tuhannya cuma Nasrani cuma 3, dia mah Tuhannya semua. Apalah, nggak gila, ya kan? Apa nggak gila? Ini artinya sudah tidak bisa diajak bicara lagi gitu. Sudah tidak bisa diajak bicara lagi, biasanya seperti itu. Ngeyelan, ya kan? Inat, ini nauzubillah wal iyadzubillah. Jadi munafik, tidak sadar dia di atas kesalahan. Tidak sadar dia di atas kesalahan, merasa paling benar, walaupun harus berlawanan dengan dalil. Nah, ini masalah. Ya, seorang Ahlussunnah itu dia harus tunduk kepada dalil. Apa kata dalil, dia ikuti. Apa kata dalil, dia amalkan dan dia yakini. Ini selesai. Ya kan? Dia amalkan dan dia yakini. Makanya seperti Imam Syafi'i. Imam Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Dia bilang kepada muridnya Imam Ahmad bin Hanbal, "Ya Ahmad, innaka a'lam, ya, minni bil hadis, ya, wahai Ahmad," dia muridnya, "engkau lebih alim, lebih paham tentang ilmu hadis daripada aku. Kasih tahu saja kepadaku kalau ada hadis itu, apakah dia dari Syam, apakah dia dari Madinah, apa dari Mekah, kasih tahu, dan aku akan berpendapat dengan pendapat hadis tersebut." Nah, ini ulama Ahlussunnah seperti itu. Imam Malik misalnya, kullun yukhad min ya illa sahibah, kullun yukhad qauluhu wa yurad ila sahibatul kubur. Semua pendapat itu boleh diterima, boleh ditolak, kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ulama Ahlussunnah wal Jamaah seperti itu, termasuk Abu Hanifah, termasuk yang lainnya. Jadi mereka itu patokannya apa? Standarnya dalil. Mana Al-Qur'annya, mana hadisnya ada, maka kami ikut dimanapun dia berada. Saya tidak peduli. Apakah, kan orang kadang-kadang gengsi, saya tidak mau berpendapat dengan mazhabnya Syam, enggak, ya kan? Saya enggak mau berpendapat dengan pendapatnya Madinah, enggak. Saya cuman maunya dengan pendapat Kufah, seperti itu. Tidak seperti itu. Jadi mau dia, kata Imam Syafi'i, mau dia dari Madinah, mau dia dari Syam, saya ikut. Ya, jadi jangan ada fanatik. Ya, jangan fanatik buta, mentang-mentang dia orang Syam, kalau tidak pakai Syam saya tidak mau. Saya kalau tidak pakai Madinah saya tidak mau. Tidak seperti itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah dimanapun sunnah berada dia akan ikuti. Seperti itu. Ada lagi? Ya. Itu ada juga duduk iqaf dan duduk istirahat, itu duduk apa? Nah, ya, itu ada riwayat dari Ibnu Abbas. Duduk iqa yang ada yang dibolehkan. Duduk iqa yang dibolehkan itu seperti ini. Jadi gimana cara kita? Santri.
Sini, sini. Kalau di atas meja kan nggak jebol bisa mejanya. Duduk. Ika. Ya, bukan, itu ibtiras. Ya. Itu tawarruk. Nah, ika. Nah, ini ika. Ika ini duduk di antara salah satu riwayat yang sahih, duduk di antara dua sujud. Nah, ini ada riwayat seperti ini, tapi ini cuman duduk di antara dua sujud. Ya. Ada, tapi tidak sering. Seringnya seperti apa? Kalau duduk di antara dua sujud, seringnya ibtiras. Ini ada, ya, tapi tidak banyak. Ya, tidak banyak artinya tidak banyak, tidak sering. Sama seperti baca Al-Fatihah. Seringnya itu Rasulullah bacanya sir. Ya. Ada Rasulullah baca jahar, tapi tidak sering, Jangan dibalik. Jadi atau jangan terus-terusan satu bentuk gitu. Sekali ini sekali itu. Nah, ini tapi kata ulama kalau di satu kondisi orang sudah biasa seperti itu, jangan suka nyentrik. Iya kan? Nyentrik itu suka tapi beda. Ya, di situ tempat orang rata-rata kaum muslimin ibtiras, dia ika. Pasti dia nih aliran apa lagi, ya kan? Seperti itu. Nah, ini atau di suatu tempat orang terbiasa bismillahirrahmanirrahim. Kita jangan sir. Ya kita ikut juga jahar. Bismillahirrahmanirrahim kita jaharkan. Sebagai tempat orang biasa sir, dia jaharkan. Ini mencari masalah. Ya kan? Ada yang anak-anak muda biasanya suka nyentrik gitu loh. Pokoknya tampil beda supaya apa? Supaya terkenal. Iya kan? Supaya viral itu harus tampil beda gitu. Iya kan? Biasanya orang makan pakai tangan, dia pakai kaki. Nah, itu. Supaya apa? Supaya viral suka itu. Ya, itu. Jazakallah. Jadi seperti itu kata ulama. Salah satu fikih kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, fikih seseorang itu apa? Mura'ah iktilaf, ya, dunal ikhtilaf. Jadi dalam suatu permasalahan yang ijtihadiyah dan ulama berbeda-beda, maka kita perhatikan yang terpenting situ untuk menyatukan hati. Ya, kenapa? Karena permasalahan yang berbeda, ulama berbeda. Jadi menyatukan hati, kita menyesuaikan. Bahkan saya pernah tanya kepada Syekh Shalih Al-Fauzan secara langsung beliau termasuk yang paling faqih lah di zaman sekarang. Secara langsung di rumahnya, saya kalau kan selama ini kita tahu kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, kita kunut. Itu fatwa ulama semuanya seperti itu. Fatwa ulama dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ulama ya, bukan ustadz. Fatwa ulama semuanya seperti itu. Kalau kita di belakang imam yang kunut, kita kunut. Mau pendapat Imam Ahmad itu semuanya sepakat seperti itu. Nah, masalahnya bagaimana kalau kita yang jadi imam? Kita jadi imam di suatu tempat yang bermadzhab Syafi'i. Ya, kunut enggak kita? Kata saya kunut. Ya, kunut. Nah, ini tadi sesuai dengan apa yang disarankan oleh seperti Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dan ulama yang lain. Mura'atu al-i'tilab, i'tilabul qulub. Jadi memperhatikan supaya apa namanya? Hati itu tidak berpecah. Ya, hati tidak berpecah. Itu lebih diutamakan daripada kita mendahulukan pendapat yang menurut kita paling kuat. Karena kita harus jujur, dalam setiap perbedaan pendapat itu tidak sederhana. Yang saya bawakan tadi sederhana. Ya, yang saya bawakan itu kalau ulama itu di dalam kitab induk, ya, seperti Imam Ibnu Hazm itu jadi mazhab yang kelima, mazhab Zahiri. Artinya seluruh ulama dia gabungkan mazhabnya. Itu kalau kita bicara masalah tentang kunut subuh, tentang kunut itu tidak simpel. Itu puluhan lembar dia bahas.
Bukan satu dua dalil, ketemu satu dalil kemudian ditolak mentah-mentah yang lain, enggak. Kalau beliau malah kunut itu bukan cuma subuh, dalam sholat 5 waktu beliau bawakan semua dalil-dalil yang sahih. Nah, ini kan membuat kita bingung, ya kan, membuat kita bingung. Makanya ulama pun berselisih paham. Ya, ada yang mengatakan itu sunnah, ada yang mengatakan sunnahnya cuma di subuh, ada yang mengatakan sunnahnya di seluruhnya, ada yang mengatakan bid'ah dan lain sebagainya. Nah, sama seperti bismillah juga. Bismillah itu tidak semua ulama yang mengatakan yang sekedar afdol sir, enggak. Atau yang afdol jahar, enggak. Ada ulama yang mengatakan bismillah bid'ah. Ya kan? Ada ulama yang mengatakan bismillah jahar bismillah itu bid'ah. Ada yang ulama yang jangan baca bismillah sama sekali. Jadi baca langsung alhamdulillah. Ada seperti itu. Kenapa? Ya karena tadi di dalam satu permasalahan yang tidak ada dalil ya, atau ada dalil yang bermacam-macam riwayat, sehingga ulama berpegang dengan riwayat itu, ya kan? Atau ada hadis, ada suatu permasalahan yang dalilnya tidak begitu kuat, sehingga ulama banyak berbeda pendapat. Jadi ada satu permasalahan yang riwayatnya banyak, padahal riwayatnya sama-sama sahih dari Rasulullah. Nah, ini kadang seperti ini, kadang seperti itu. Nah, sama seperti ada riwayat yang dalilnya tidak begitu kuat, sehingga ulama ada berijtihad dan masing-masing tidak menyalahkan satu sama lainnya. Seperti itu. Iya. Ada lagi? Ya. Iya. Ya, yang penting sudah masuk waktu. Yang penting sudah masuk waktu. Ya, kalau dia sudah masuk waktu, mau azan, mau tidak azan, tetap sholat, ya kan? Ya, karena apa? Bisa jadi muazzinnya error, azan kecepatan dia, ya kan? Atau azan kelambatan, ya, ketiduran misalnya. Ya, pernah di satu kali kejadian Bilal radhiyallahu taala anhu azan kecepatan, kata Rasulullah, ulang. Kasih tambah, ada tambahan. Kalau orang Arab bisa paham, ala innal abdanam gitu. Sebenarnya anak tadi ketiduran. Artinya, nah ini ada seperti itu. Artinya hal hal yang manusiawi. Apalagi ketika bulan puasa. Coba aja pas maghribnya minimal 5 menit itu. Dia makan korma dulu. Setelah korma ada bakwan, nah dia makan bakwan lagi. Setelah bakwan, sananya ada cendol lagi. 5 menit. Ya, ini kan seperti itu. Jadi patokannya itu sholat pas masuk waktu. Jadi kalau masuk waktu, ya, apalagi kalau cuman sayup azannya, ya, cuman sayup, bisa jadi karena jarak yang jauh, bisa jadi karena mikrofon mati, bisa jadi orangnya agak sudah powernya sudah sedikit gitu, baterainya sudah tipis gitu. Nah ini jadi intinya kenapa? Karena Allah katakan inna sholata kanat al mu'minina kitaban mawquta. Jadi sholat itu Allah wajibkan di batas-batas waktu yang telah Allah tetapkan. Jadi buka puasa, sholat dan lain sebagainya itu patokannya apa? Dukhulul waqt, masuknya waktu. Ya. Tapi kalau misalnya masjid di sebelah rumah kita atau tidak jauh dari kita kedengaran azan yang begitu nyaring, ya kita gabungkan antara dua amalan soleh, amalan menjawab azan, ya, dan sholat sunnah, ya, itu bagus. Tapi kalau sekiranya azannya sayup-sayup, jawab juga susah, ini kalau mau langsung misalnya untuk sholat sunnah itu tidak masalah, seperti itu.
Jelas ya Bu ya? Ya. Satu lagi, jadi kalau kita misalkan ya dengar azannya jelas karena dekat, itu kita jawab juga azan, kemudian setelah itu kita sholat sunnah antara azan dan iqamah atau bagaimana? Ya itu lebih bagus. Berarti kita dapat tambahan pahala. Tambahan pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu mithla ma yaqul muadzin. Tsumma sallu alayya." Ya. Kemudian tsumma sallu lil wasilah. Wa man sa'ala lil wasilah halat lahu syafaati. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mendengar azan maka hendaklah dia balas ya sebagaimana apa yang diucapkan muadzin, kecuali hayal shalah hayal falah kita balas dengan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian bersalawat untukku, kata Rasulullah SAW, bersalawat untukku, setelah itu berdoa minta wasilah. Wasilah itu kedudukan yang terhormat bagi Rasulullah di sorga. Allah setelah salawat Allahumma sholli ala Muhammad itu minimal ya. Kemudian Allahumma rabbad da'wati tammah wassalatil qaimati Muhammad wasilatul fadilah wa ba'atsu maqam nabul ladzi wa'ata. Barang siapa memintakan wasilah dengan maqam mahmud untukku, maka niscaya dia berhak mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Ini seyogianya kalau memungkinkan, seyogianya kita amalkan juga supaya dapat tambahan pahala, diantaranya syafaat Nabi nanti kelak di hari kiamat. Ya. Ya. Jazakallah. Ada lagi yang lain? Lanjut Pak. Ya. Bagaimana kalau dari kita kan setel waktu pakai HP Ya. di rumah ya? Ya. Azan di HP. Boleh nggak kita sholat lagi suara azan gitu? Kan HP Ya. dengar dari masjid, tapi HP kedengar gitu. Ya. Nah, ada waktunya maksudnya Ya. di azan. Boleh sholat. Salat sunnah Nah, boleh aja, yang penting sudah masuk waktu. Iya. Kan ada sahabat tadi kita harus azan Jawab azan. azannya. Iya, itu Kalau asli di HP. ya. Kan Nabi bilang kalau kalian dengar muadzin itu orang yang azan, bukan HP yang azan atau radio. Zaman dulu di sebagian tempat itu dulu, saya nggak tahu apa masih ada sekarang. Jadi saya punya teman orang Mahara, dulu di Yaman. Mahara itu provinsi yang berbatasan dengan Oman. Nah, Oman itu kadang-kadang agak aneh sedikit. Jadi pas waktu azan, zaman dulu belum ada internet. Pas waktu azan radio dia taruh di mic. Allahu Akbar ya kan. Ah ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Jadi suara pas kan, kalau di Arab kalau pas azan itu kan muncul di TV siaran itu kan 5 waktu itu. Nah itu dia tempelkan aja di mic. Jadi yang azan siapa? Itu suara yang kaset itu, suara kaset. Nah ini Rasul suruh muadzin itu orang yang azan, bukan benda-benda ini, ya kan? Kalau kalian dengar muadzin, idza sami'tumul muadzin, ya kalau kalian dengar orang yang azan, bukan kaset, ya kan? Nah ini, jadi kalau kita lihat dari hadis Nabi, itu orang yang azan, bukan kaset atau radio seperti itu. Iya, wallahu a'lam. Ya. Ya. Tadi ngajutin yang ibu tadi Ustaz. Ya. Kan dia rumahnya dekat masjid, terus apakah dia sholat wajibnya nunggu di iqamah dulu apa enggak sih? Enggak. Ya, wajib nunggu iqamah itu kalau dia berjamaah. Ya, kalau dia tidak berjamaah di rumah, tidak harus gitu. Tidak harus. Langsung aja. Iya. Kan dia munfarid orang sendirian ya. Dia mau nunggu qomat silakan, mau sebelumnya silakan, nggak ada masalah. Ya, atau dia mau orang selesai sholat juga nggak ada masalah. Yang penting sholatnya di waktunya gitu. Jelas ya? Ya.
Ada lagi? Udah. Ya, kalau tidak ada kita tutupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.